Allah itu di mana? Kata saya. Allah itu ada apa enggak? Kenapa saya berprasangka baik setiap hari, tapi kok Allah belum ngabulin? Akhirnya saya ketemu bidan yang mau bantu Supaya masih supaya bisa normal. bisa lahiran normal. Walaupun menurut teori kedokteran. Nggak bisa, karena resikonya tinggi ya, karena Jaraknya sudah 2 berapa kali. tahun dari? 3 tahun. Bertemulah dengan bidan yang emang saya percaya, karena di beliau juga banyak yang melakukan lahiran normal setelah sebelumnya sesar. Makanya saya percaya setiap bulan itu di akupuntur. Sepanjang masa kehamilan? Iya. Saya tuh sebenarnya takut sama jarum. Tapi karena saya pengen banget gimana caranya lahiran normal, akhirnya saya beraniin diri buat akupuntur dari ujung kaki sampai ujung kepala itu ditusuk puluhan jarum. Karena cita-cita maunya normal. Iya. Saya pengen lahiran normal. Saya lakuin sampai hari H mau lahiran. Sampai saat kontraksi pun saya masih di akupuntur. Jadi sambil menahan kontraksi, sambil nahan sakitnya jarum akupuntur. Hari pertama pas datang ke bidan itu ternyata baru bukaan 1. Akhirnya kata bidan mau pulang atau mau di sini karena jarak rumah jauh. Akhirnya saya memutuskan untuk menginap di rumah bidan. Dengan harapan mudah-mudahan besok lahir gitu kan. Sampai besok harinya masih Belum lahir. belum lahir. Bukaan sudah nambah. Bukaan sudah nambah jadi 2. Oke. Akhirnya di treatment, main jimbol, segala macem. Pecah ketuban di hari kedua. Oke. Dan itu rasanya semakin sakit. Kontraksinya semakin sakit. Oke. Dengan harapan, kayaknya nih sore lahiran gitu kan. Ternyata sampai sore padahal tuh bidan udah persiapan tempat bersalinnya. Dengan harapan mungkin sore udah lahiran karena kan sudah pecah ketuban. Ternyata belum. Saya kayak ngerasa gak waras. Dan hari ketiga saya sampai nanya gini, Mbak, ya Allah itu di mana? Kata saya. Allah itu ada apa enggak? Kenapa saya berprasangka baik setiap hari, tapi kok Allah belum ngabulin? Saya tuh gak kuat. Karena sakitnya sangat sakit. Kata bidan, jangan kayak gitu. Allah itu ada. Allah itu ada di sini. Sampai di titik itu. Saya kayak udah putus. Allah di mana sih? Saya marah. Karena saya ngerasain sakitnya udah nggak normal. Oke. Kemudian selanjutnya proses kelahirannya? Belum. Pas hari kelima pagi, saya udah bilang sama suami, aku izin ya. Aku ingin dirujuk. Ya udah kata suami. Ya. Terus saya bilang sama bidan pun udah telepon pihak rumah sakit, udah siap tinggal berangkat. Bukan berapa? Udah bukan 9. Terus saya mikir lagi, ya Allah apa cuman sampai sini ya, aku masih pengen usaha. Masa sih aku berjuang 5 hari, Allah gak kasih hasil terbaik buat aku. Aku gak jadi dirujuk deh, aku mau usaha sampai sore. Penasaran? Kalau sore belum lahir, aku mau dibawa ke rumah sakit. Jam 4, tiba-tiba saya kena serang kera mendadak. Saya nggak bisa nafas. Saya nggak sadar. Langsung dibawa ke rumah sakit? Sampai ngucapin la ilaha illallah pun sulit. Ya Allah. Saya cuma mikir, saya dosa apa ya Allah? Ya Allah. Kalau untuk ucap la ilaha illallah aja saya sulit. Mulut saya kayak gak bisa, kayak orang stroke. Karena napas saya udah sampai sini. Saya cuma mikir tuh selama di perjalanan, ya Allah, ini keputusan Allah. Aku ridho. Terus aku cuma bilang sama suami, nitip anak-anak ya. Terus akhirnya sampai ke rumah sakit? Sampai ke rumah sakit. Akhirnya dilakukan tindakan sesar, lahir jam 8 malam. Kemudian? Terus ada satu dokter yang datang. Bu, alhamdulillah anaknya sudah ada nafasnya. Sudah ada denyut jantungnya. Saya lega ya ayah. Udah setelah selesai operasi saya dibawa ke ruang ICU. Lalu setelah di ruang ICU
Satu malam saya pindah ke ruang rawat. Selama di ruang ICU saya terus nanya. Mana? Bayinya mana? Bayi saya gimana? Susternya selalu bilang, ada Bu, sedang dalam perawatan. Oke. Sampai di ruang rawat pun saya nanya, karena saya ingin kasih ASI kan. Ya, ya. Saya nanya, mana Dede? Ada di ruang rawat. Kalau emang gak apa-apa tolong dirujuk, saya bilang gitu kan. Enggak apa-apa, baik-baik aja. Ya udah mana? Ganti hari lagi masih belum dianterin ke saya. Saya cuma nanya, tolong jujur, Dede ada atau enggak? Ya Allah. Suami saya nangis, dia minta maaf. Anak saya nggak ada. Innalillahi. Akhirnya suami jujur. Apa kata suami? Sebetulnya tidak adanya itu kapan? 5 jam setelah melahirkan. Jadi ketika habis selesai proses sesar masih selamat. Tapi mungkin kondisinya tidak baik-baik saja mungkin ya. Karena bisa dibayangkan sih ketuban sudah pecah beberapa hari sebelumnya. Dan 5 jam kemudian meninggal dunia. Yang paling sakit itu, saya gak pernah lihat bayi saya. Sedikit pun gak pernah lihat. Jadi itu sampai sekarang masih, ya Allah kenapa sih? Kenapa kayak gak adil banget? Ibaratnya aku loh yang ngebadanin, kenapa aku satu-satunya orang yang gak lihat? Jadi selama setahun ini, saya kayak perang batin. Benar gak sih keputusan saya itu? Atau hanya berdasarkan keegoisan saya? Ya. Iya. Apa yang ingin diungkapkan oleh Bunda Melan dengan semua yang sudah terjadi? Keputusan saya itu benar atau enggak? Saya ambil keputusan untuk normal. Memaksakan diri untuk normal. Kalau seandainya saya ambil keputusan normal, apa ada jaminan anak saya masih ada? Itu pemikiran itu benar atau hanya pembenaran? Iya, Bunda Melan dan seluruh pemirsa juga Bunda yang ada di sini. Orang yang tidak akan bahagia dalam hidup adalah orang yang selalu menghidupkan masa lalunya untuk hadir dalam kehidupannya saat ini. Untuk semua yang sudah terjadi tidak akan bisa kembali lagi. Untuk semua yang sudah lewat, maka dia akan pergi dengan waktu yang membersamainya saat itu. Maka kalau ditanya, apakah saya dosa atau tidak dengan apa yang sudah saya pilih kemarin? Justru yang jadi berdosa adalah kalau teteh masih membenci takdir Allah yang pernah datang dalam kehidupan kita. Untuk yang sudah terjadi, kalau itu dosa, taubat. Betul? Kalau itu salah, jangan diulangi lagi. Kata Nabi, untuk semua yang sudah terjadi, jangan engkau katakan, coba dulu, seandainya dulu saya begini. Kata Nabi, jangan engkau mengatakan seperti itu. Tapi untuk semua yang sudah terjadi, katakanlah, qadarallah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan itu semua.